Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam teruntuk sahabat sejati semua. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Tepat seminggu yang lalu Allah memperlihatkan sebuah ayatnya yang luar biasa, yakni seekor gajah yang besar, kakinya sangat besar, belalainya panjang, tubuhnya pun sangat besar. Gajah itu sangat kokoh dan kuat, dan gajah dikenal sebagai hewan yang memang dikaruniai kekuatan yang luar biasa, sehingga belalainya konon mampu mengangkat batang pohon yang cukup besar. Namun apa yang saya saksikan kemarin justru berbanding terbalik dengan realitas gajah yang ada di alam bebas, karena kemarin saya melihat gajah yang besar, yang gagah tersebut terpasung oleh sebuah rantai, sehingga kemudian gajah itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Ini sebuah ironi. Jika mengukur kekuatan gajah yang sesungguhnya, mungkin gajah tersebut sebenarnya bisa melepaskan ikatan atau memutus rantai itu dengan kekuatannya. Tapi kenapa gajah kemudian tidak bisa lepas dari rantai kecil tersebut? Karena memang gajah tersebut dipasung dari kecil. Jadi ketika seekor gajah dipasung dari kecil, meskipun dengan tambang atau rantai kecil, kemudian menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi gajah tersebut, sehingga kemudian ketika gajah tersebut sudah tumbuh besar dan memiliki kekuatan yang sebenarnya luar biasa, gajah tersebut tidak mampu melepaskan traumanya, sehingga selalu takut, karena ketika kecil dulu gajah selalu berusaha melepaskan ikatan itu. Berulang kali dia gagal, berulang kali dia tidak bisa, yang kemudian akhirnya gajah itu menyerah dalam tanda kutip. Gajah menyerah pada takdirnya. Sebenarnya bukan pada takdir, tapi ketidakmampuan gajah dalam tanda kutip untuk menghilangkan traumanya. Gajah tersebut selalu merasa terikat dengan rantai kecil, karena dari kecil terus diikat, sehingga kemudian ketika dia memiliki kemampuan pun pikirannya selalu menyatakan bahwa kamu akan gagal, kamu tidak bisa, kamu sudah terikat selamanya, dan lain sebagainya. Nah, ironi seekor gajah yang terpasung ini sebenarnya merupakan analogi yang sangat baik untuk kita tapakuri, karena ini pun sering terjadi pada kehidupan kita sebagai manusia. Ada banyak di antara kita yang kemudian terpasung dengan masa lalunya. Ada banyak di antara kita yang kemudian tidak bisa melepaskan diri dari trauma masa lalunya. Ketika masa lalunya dilalui dengan hal-hal yang kurang baik, ketika masa lalunya dilalui dengan kekurangan, ketakutan, kecemasan, kemudian juga berada lingkungan yang membuatnya inferior dan lain sebagainya, dan itu terus terakumulasi, yang kemudian tertanam dalam pikirannya bahwa kehidupan saya seperti itu. Kehidupan saya tidak mungkin menjadi lebih baik. Kehidupan saya tidak mungkin menjadi orang sukses. Kehidupan saya memang sudah begini adanya. Kehidupan saya sudah mentok di sini, tidak punya masa depan dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian ada peluang, ada kesempatan, ada kemampuan yang singgah di depan matanya, trauma masa lalu tersebut kemudian menyatakan, tidak, kamu tidak seperti itu, kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin bisa
berada di lepar tersebut dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita bongkar, ini yang kemudian harus kita obati, karena trauma, kemudian pengalaman masa lalu yang kurang baik tersebut merupakan sebuah tembok yang sangat besar, yang bahkan merupakan tembok yang sangat tebal untuk bisa dibongkar, untuk bisa dirobohkan, agar kita kemudian bisa melangkah ke tempat yang lebih baik, kemudian kita bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Kadang orang seperti itu jadi selalu dipasung, terutama pikirannya terpasung dengan masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang kurang baik, sehingga kemudian itu membawa dia kepada jenjang ketidakbaikan pada periode-periode berikutnya. Anak-anak yang terintimidasi, anak-anak yang kemudian traumatik karena perceraian orang tuanya, anak-anak yang ketika kecil kemudian merasa tertindas, kemudian merasa inferior, ketika besar pelampiasannya adalah mereka akan mencari pelampiasan untuk membalaskan dendam masa lalunya. Dan ini tidak boleh seharusnya terjadi di antara kita, karena sebenarnya masa lalu hanyalah bagian dari masa-masa yang akan kita lewati. Maka seharusnya yang kita tanamkan adalah bahwa dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui tersebut, bagaimana kemudian kita harus bangkit, harus berpindah, harus yakin bahwa masa lalu tidak akan mempengaruhi masa depan kita selama kita berusaha sebaik mungkin untuk kemudian lepas dari belenggu masa lalu itu. Jangan seperti gajah yang ketika kecil sudah mencoba berulang-ulang melepaskan dari ikatan kecil, kemudian hingga dewasa, hingga tubuhnya kuat dan besar, dia akan tetap terpasung dan merasa dirinya memang layak terpasung. Itu yang harus kita bongkar dari pikiran kita. Siapapun kita pasti memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang yang baik, orang yang lebih besar, dan orang yang memiliki peluang sama dengan orang-orang lain. Tidak ada dikotomi bahwa ketika kecilnya anak orang miskin kemudian tidak bisa berhasil. Tidak ada ketika kemudian sekolahnya di kampung tidak bisa menjadi orang besar. Tidak ada kemudian karena keterbatasan ekonomi kemudian harus miskin juga, tidak. Itu yang harus kita bongkar. Ketika kita berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mampu, mungkin yakinlah bahwa Allah akan merubah nasib kita kalau kita mau berusaha. Ketika kemudian kita sekolah di kampung, tidak perlu inferior dengan mereka-mereka yang sekolah di kota dengan fasilitas yang luar biasa. Pengalaman mengatakan bahwa meskipun stat kita mungkin tertinggal, saya sering berada pada kelas-kelas terbaik. Saya selalu sering diinformasikan bahwa ketika ada pindahan dari Bandung, pindahan dari Cirebon, pindahan dari mana-mana dengan kualitas intelektual, dengan kualitas yang luar biasa, juara ini, juara itu, yang kemudian ketika kami berada dalam kelas yang sama, ternyata sama saja. Potensi kami yang tidak tinggal di kota, potensi kami yang hanya bersekolah di desa, potensi kami yang belajar ala kadarnya dalam tanda kutip, ternyata tidak kalah dengan orang-orang yang kemudian sudah dari TK sudah bisa baca, dari TK sudah bisa ini dan itu. Tidak. Nah, itulah pasung-pasung yang harus kita hilangkan, pasung belenggu-belenggu yang harus kita bongkar, agar kemudian kita tidak terus-menerus menjadi inferior, agar kita kemudian tidak terus menjadi terbelenggu dengan pikiran kita. Yakinlah bahwa selama kita mau berusaha, selalu ada peluang. Selama kita mau merubah diri kita, maka insya Allah Allah pun akan memberikan jalan, memberikan arah dan bimbingan untuk kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi pelajaran kemarin memang sangat luar biasa. Saya sedikit terenyuh ketika melihat gajah-gajah itu yang semakin gagah, semakin kuat dan besar, hanya jadi bahan tertawaan,
jadi bahan tontonan, bahkan menjadi bahan lucu-lucuan oleh anak-anak kecil sekalipun. Kita sebagai manusia tidak boleh seperti gajah. Kita ditakdirkan menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang berakal, makhluk yang dikurniai Allah dengan berbagai kelebihan. Dan dengan akal kitalah kemudian kita harus merubah mindset kita bahwa setiap kita dilahirkan dalam keadaan sama, fitrahnya sama, potensinya sama, peluangnya pun sama. Kita bisa berharap jadi apapun, kita bisa berharap untuk menduduki posisi apapun selama kita mau berusaha. Jadi yakin bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, dan jangan mau terbelenggu dengan masa lalu yang kelam. Jangan mau kemudian terpasung dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Kita ditakdirkan sebagai orang yang merdeka, yang memiliki kebebasan untuk menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.